Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu Riyadus Sholihah dengan NIM terakhir 183. Yang kedua yaitu Ahmad Nasiruddin As-Satari dengan NIM terakhir 184, dan saya sendiri Rafiqah Dwi Cahyani NIM terakhir 207. Sebelumnya, sebenarnya populasi itu apa sih? Menurut Pak Ahli, yang pertama yaitu menurut Sugiono, populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang menjadi kuantitas dari karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu menurut Nasir, populasi yaitu berkenaan dengan data, bukan orang ataupun bendanya. Sedangkan menurut Nawawi, populasi yaitu totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Jadi di sini dapat disimpulkan populasi yaitu serangkaian benda baik manusia, makhluk hidup lainnya, gejala, ataupun peristiwa yang memiliki sifat yang sama dan berada di tempat yang sama. Yang selanjutnya yaitu sampel. Sampel yaitu merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Nah, adapun tujuan dari pengambilan sampel yaitu ada 3 kami di sini. Yang pertama yaitu untuk mereduksi jumlah objek yang akan diteliti. Yang kedua yaitu untuk membuat generalisasi hasil analisis. Yang ketiga yaitu untuk mempersingkat waktu, memperkecil dana dan tenaga peneliti. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang penentuan jumlah sampel. Nah, di sini ada 2. Yang pertama yaitu jika populasi itu diketahui, yang kedua yaitu jika populasi tidak diketahui. Yang pertama yaitu jika populasi diketahui, yaitu kita menggunakan rumus Slovin. Untuk rumus Slovin yaitu di sini n kecil sama dengan n besar dibagi 1 plus n besar dikali e kuadrat, di mana n kecil yaitu jumlah sampel, n besar jumlah populasi, dan E yaitu batas toleransi kesalahan. Di dalam PPT juga sudah dicantumkan contoh cara penggunaan rumus Slovin. Dan di sini saya juga akan memberikan contoh satu lagi. Di perusahaan X, seorang supervisor ditugaskan oleh manajemennya untuk meneliti adakah pengaruh pemberian tunjangan transportasi terhadap kinerja karyawannya, di mana jumlah karyawan sebanyak 1.000 orang dan batas toleransi kesalahan yang ditetapkan adalah 10%. Nah, di sini jumlah karyawan sebanyak 1.000 orang ini merupakan N besar atau populasi, dan toleransi kesalahan ditetapkan adalah 10%, yaitu E, 10% atau 0,1. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumus, dan hasil dari perhitungan ini yaitu 90,9, dan kita bulatkan menjadi 91 orang. Jadi dalam penelitian ini tadi minimal jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 91 orang. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan jumlah indikator, atau jika jumlah populasi tersebut tidak diketahui. Nah, jika jumlah populasi tidak diketahui, jumlah responden penelitian dapat ditentukan dengan merujuk pada persyaratan jumlah sampel minimal pada analisis tertentu. Jumlah sampel tergantung pada jumlah indikator yang minimalkan dikalikan 5 kalinya. Nah, untuk contohnya kali ini yaitu jika ada seorang peneliti menentukan 25 indikator penelitian, maka jumlah sampel yang diperlukan yaitu tadi kan 25 indikator, jadi langsung aja dikalikan 5, jadi sebanyak 125 orang. Jadi dalam penelitian tersebut minimal sampel yang digunakan yaitu sebanyak 125 orang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Riyadus Sholihah
NIM 193111183. Nah, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang probability sampling. Nah, probability sampling adalah teknik menentukan kemungkinan yang sama pada setiap individu yang dipilih sebagai sampel, atau juga dapat dikatakan suatu teknik pembagian sampel yang dimana semua elemen memiliki kesempatan atau peluang untuk terpilih menjadi sampel. Nah, probability sampling di sini dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama simple random. Simple random dari target di sini setiap individu memiliki peluang atau kesempatan untuk terpilih. Nah, seleksi di sini dilakukan dengan cara penggantian atau tanpa penggantian. Nah, pemilihannya dapat dilakukan secara sederhana dengan menggunakan tabel nomor acak untuk mendapatkan sampel. Yang kedua, sistematik. Dalam sistematik, pemilihan pertama kali yang harus disiapkan yaitu daftar nama-nama subjek yang nantinya akan dipilih sebagai sampel. Nah, pemilihannya di sini berdasarkan kelipatan yang sudah ditentukan berdasarkan jumlah populasi yang dibagi dengan jumlah sampel. Nah, yang ketiga yaitu stratified. Dalam stratified populasi dibagi menjadi sub populasi yang disebut dengan strata, atau dapat dikatakan kelompok paling kecil. Nah, cara mengelompokkan di sini dengan mengelompokkan menjadi beberapa strata. Diharapkan setiap stratum menjadi relatif homogen. Nah, yang keempat cluster sampling adalah teknik pembagian dengan pemilihannya merujuk pada kelompok, artinya bukan pada individu. Nah, cara ini baik sekali untuk kita lakukan pada saat tidak ada kesulitan, yaitu saat menentukan dan menemukan kerangka sampel, meskipun juga dapat dilakukan pada populasi yang kerangka sampel sudah ada. Nah, begitu penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang non-probability sampling. Tidak semua individu atau elemen dalam populasi mendapat peluang atau kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Jadi teknik non-probability sampling ini bersifat subjektif, tergantung kepada selera peneliti yang akan mengambil sampel. Misalnya pada incidental sampling, yang diambil hanya individu-individu yang kebetulan dijumpai, seperti orang-orang di pinggir jalan, mahasiswa yang sedang masuk warung untuk mengetahui besar pengeluaran mereka sebulan. Dan probability sampling dibagi menjadi 3. Yang pertama judgment, yang kedua quota, yang ketiga chunk. Yang pertama judgment sampling ialah sampling berdasarkan pendapat atau pertimbangan tertentu tanpa mempertimbangkan subjek-subjek yang diambil sebagai sampel. Hasilnya berupa kesan-kesan umum yang masih kasar yang tidak dapat dipandang sebagai generalisasi umum. Dalam sampel dapat dengan sengaja kita masukkan orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang kita inginkan. Kelemahannya probability judgment ini adalah kecenderungan memilih orang yang mudah didekat, bahkan yang dekat pada kita, yang mungkin ada pada sekitar kita yang memiliki ciri yang tidak dimiliki manusia lain dalam responnya. Yang kedua,
Jumlah subjek yang akan diselidiki ditetapkan lebih dahulu. Jika kuota telah ditentukan, mulailah menyelidiki dan tentang siapa yang akan dijadikan responden. Serah kepada tim pengumpul data. Misalnya, untuk responden wisatawan mancanegara ditetapkan kuota sebagai berikut: 10 orang warga negara Inggris, 15 orang warga negara Australia, dan 20 orang warga Jepang. Yang ketiga yaitu Chang. Sampel Chang biasanya hanya merujuk pada kelompok yang kebetulan tersedia saat diperlukan. Misalnya, peneliti mewawancarai 5 orang di jalan tentang beberapa topik yang sedang menjadi hot issue, yang mungkin tidak mewakili seluruh populasi dan bahkan tidak mewakili siapapun yang berada di jalan di mana wawancara itu dilakukan. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.